bahas eh, kehamilan embriologi ini kita bahas tentang kehamilan normal, proses fertilisasi dan perkembangan embrio ya. Jadi eh, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses terjadinya embriologi itu, terbentuknya embrio, jadi kita akan membahas bagaimana terbentuknya gamet ya, terbentuknya gamet. Jadi itu mulai dari awal ya, kan? Eh, nah, gamet, proses pembentukan gamet itu sebenarnya ada 4 tahap ya. Mulai dari migrasi itu di usia dalam kandungan, kemudian di dalam kandungan juga dia mulai sampai sampai lahir ya, itu bayi itu akan mulai proses mitosis ya, perkembangan germ cell sampai dia mulai akan eh, pubertas dia akan mulai fase 3 ya, jadi bentuk meiosis dan akhirnya di fase pubertas akhir dia akan mulai fase 4 maturasi telur dan sperma ya. Nah, jadi proses pembentukan gamet itu mulai dari pembentukan kita dia seperti lingkaran putaran gitu ya. Jadi gamet itu sendiri sebenarnya dari germ cell. Germ cell itu nanti akan membentuk gamet terus akan seperti itu. Jadi germ cell itu sebenarnya adalah bagian dari pada gambar tuh yang seperti sini ya. Kemudian germ cell tuh di sini. Ini bagian dari embrio itu sendiri sebenarnya. Nanti si bagian dari si embrio itu bagian primordial germ cell ini akan mengalami migrasi. Migrasi dia dari hindgut ini, dari hindgut dia akan bergeser ke daerah gonad, tepatnya kira-kira pas di belakangnya si hindgut itu sendiri. Dia akan bergeser. Nah, proses pergeseran itu memakan waktu sampai usia bisa mengalami mulai dari usia 5 minggu sampai kira-kira 6 minggu gitu ya. Dan bisa mengalami proses kegagalan migrasi. Misalnya dia ternyata migrasinya ke daerah bokong, itu bisa terjadi teratoma di sini, gangguan, ini kelainan. Atau dia migrasinya ke arah lidah ya, ke arah mulut. Nah, di sini terjadi pembentukan sel di situ. Nah, setelah dia mengalami migrasi, dia akan mengalami diferensiasi. Jadi germ cell itu kalau dia sel embrio itu memiliki kromosom XY, dia akan mempunyai SRY gen, gitu ya, gen SRY. Gen SRY ini akan menentukan nanti dia melepaskan faktor TDF namanya, testis development factor yang akan mempengaruhi nanti pembentukan dalam 3 hal ya. Yang pertama dia menghasilkan anti Mullerian hormon yang fungsinya untuk menghambat pembentukan Mullerian duct. Jadi mungkin kalian udah belajar tentang pembentukan organ genitalia interna ya. Itu kan Mullerian duct itu kan sebenarnya berbarengan terbentuknya dengan ginjal ya. Jadi proses itu akan dihambat sehingga ductus Mulleriannya itu tidak terbentuk. Yang terbentuk adalah ductus paramesonefrik ya. Gitu. Nah, yang kedua dia akan menghasilkan TDF ini akan merangsang untuk membentukkan testosteron. Nah, testosteron itu sendiri dia berperan pada pembentukan organ genitalia eksterna. Jadi eh, testosteron itu akan sebenarnya kan organ genitalia eksterna itu di usia kira-kira 8-9 minggu itu bentuknya seperti palus begitu, tonjolan. Kalau dia ada testosteron maka palusnya akan membentuk testis, kemudian membentuk penis gitu ya. Nah, kalau testosteron nggak ada, dia akan membentuk labia seperti itu. Selain itu, testosteron itu juga merasa pembentukan ductus Wolffian ya, atau ductus mesonefron ya. Nah, di sini ya tadi ya kira-kira hampir sama ya. Nah, yang TDF tadi kalau dia kromosomnya XY maka tidak ada TDF tadi, testis determining factor tadi. Maka nggak ada produksi AMH, anti Mullerian hormon, sehingga Mullerian duct atau ductus mesonefron bisa terbentuk sehingga bisa terbentuk fallopian tube. Nanti ada juga nanti kelainan-kelainan di sini yang mungkin akan kalian bisa temui. Contohnya nanti uterusnya bisa ada 2 gitu ya. Kemudian eh, cervixnya bisa ada 2, mulut rahimnya ada 2, sampai vaginanya pun juga ada 2. Itu nanti ini juga ada kelainan di sini proses pembentukan ini. Nah, kemudian
Kalau nggak ada TDX itu juga akan merangsang untuk apa germ cell itu membentuk suatu varium gitu ya. Kemudian ya proses perkembangan ya akhirnya pembelahan ya proses dari mitosis sampai meiosis ini ya. Nanti meiosis ini akan menghasilkan polar body dua ya. Pertama polar body satu dulu, kemudian setelah dia populasi polar body satu ini akan membentuk secondary oosit dengan polar body satu, baru kemudian akan mengalami um, apa namanya fertilisasi ya pada fase metafase ya. Itu kemudian sperma ya. Sperma itu proses pembentukannya itu dari korteks ke dalam. Jadi dari korteks ini, tepinya ini dia akan menghasilkan sperma, dia masuk ke bagian dalam medulanya, kemudian dia akan keluar dari situ. Ada salurannya. Nanti kalian baca lagi sampai terbentuk sperma ya. Nah, setelah pembentukan sperma tadi, kita bahas lagi siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu berkaitan lagi tadi dengan kalau dia sudah fase akhir proses pembentukan tadi di fase pubertas, maka menstruasi itu akan mulai muncul. Menstruasi itu muncul akibat ada dua hal. Yang pertama itu kadar kispeptinnya sudah cukup tinggi gitu ya. Kispeptin itu dibentuk oleh protein ya. Kalau perempuan itu makan protein terus atau berat badannya kira-kira bertambah gitu, dia akan cepat menstruasinya. Yang kedua, proses menstruasi itu dimulai oleh eh, keseimbangan blocking daripada gen RH tadi. Jadi di awal itu sebelum terjadi pubertas maka terjadi blocking atau hambatan pada hormon yang diproduksi oleh pituitari anterior ini. Gen RH ini akan dihambat. Tapi setelah pubertas tiba-tiba proses itu blocking itu terbuka dia roda apa namanya roda roda blocking itu akan terbuka dia akibat dari produksi kispeptin tadi. Nah, baru kemudian eh, pituitari anterior ini akan menghasilkan hormon. Yang pertama tuh FSH atau follicle stimulating hormone yang fungsinya untuk menumbuhkan tadi folikel-folikel tadi yang hasil pembentukan germ sel tadi membentuk membentuk oosit ya, untuk folikel. Nah, itu yang akan ditumbuhkan. Jadi proses menstruasi ini kira-kira nanti butuh waktu satu siklus kira-kira 28 sampai 35 hari. Tapi proses ini dari apa proses dari pembentukan jam sel ini dari nantinya setelah dia pubertas dia dari folikel primordial ini sampai dia menjadi folikel yang akan mengalami ovulasi itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Jadi dua proses yang berbeda ya. Proses ini tidak dipengaruhi oleh hormon tadi FSH. Sedang proses ini akan dipengaruhi oleh eh, faktor-faktor misalnya GDF9 gitu ya atau FGR15 gitu akan mempengaruhi perkembangan folikel ini. Jadi nantinya peranan ini yang ini akan kita kembangkan ke depannya untuk eh, merangsang pertumbuhan bayi pada wanita-wanita yang usianya udah di atas 40 gitu ya, cadangan telurnya sudah berkurang, masih ingin punya anak. Jadi ini akan kita kembangkan. Bagaimana merangsang pembentukan dari folikel primordial yang sudah kecil yang nggak bisa tumbuh lagi, kita paksa untuk bisa tumbuh sampai seperti itu, seperti ini. Nah, ini yang bisa dirangsang nanti pakai obat-obat hormon. Nah, setelah itu FSH ini akan merangsang pertumbuhan tadi, perlahan reseptor FSH akan merangsang pembentukan pada reseptor LH. Dia juga merangsang. LH itu fungsinya untuk apa? Pembentukan lebih banyak lagi reseptor FSH gitu saling saling berkaitan sebenarnya. Saling saling tarik menarik ya. Jadi tapi pada awalnya FSH dulu meningkat, kemudian di pertengahan FSH itu akan merangsang pembentukan LH. LH nanti semakin banyak lagi pembentukan FSH. Namun FSH yang dihasilkan pada periode kedua itu FSH yang bekerja pada satu folikel aja. Kalau di awal itu FSH yang bekerja pada semua folikel. Misalnya ada 10 folikel, 10-nya akan bisa tumbuh. Tapi nanti di pertengahan siklus, FSH yang dihasilkan itu hanya bekerja pada satu folikel aja. Makanya kita pada manusia itu ovulasinya cuma satu kali aja, satu telurnya yang keluar. Nah, selama FSH itu merasa tumbuh folikel, folikel itu akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan bekerja pada dinding rahim untuk menebalkan dinding rahim. LH nanti pada puncaknya dia akan merangsang nanti terjadinya apoptosis pada dinding dinding folikel ini pecah dia kemudian terjadi ovulasi.
namanya LH cells. Nah, setelah diovulasi, dinding folikel yang rusak ini akan menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini yang akan menghasilkan progesteron yang fungsinya nanti untuk menimbul apa namanya menghentikan proses pertumbuhan tadi yang dihasilkan ya dikibatkan oleh estrogen pada dinding ovari, dinding endometrium dan dilanjutkan untuk menjadi fase sekresi di sini, fase sekresi. Setelah itu, proses ini akan bertahan selama 10 sampai 14 hari. Kenapa? Karena setelah 10-14 hari tidak ada yang bisa mempertahankan corpus luteum tadi. Corpus luteum ini akan bertahan kalau seandainya oosit yang setelah ovulasi tadi mengalami pembuahan, mengalami fertilisasi, pembuahan oleh sperma. Kalau tidak ada pembuahan tadi, maka corpus luteum ini nggak akan bertahan, dia cuma bertahan 10-14 hari. Nah, setelah itu, karena corpus luteum ini mengalami regresi atau kematian atau apoptosis, maka nggak ada lagi yang menghasilkan progesteron. Progesteronnya withdrawal, lepas, akhirnya jadi menstruasi. Nah, itu tadi. Ya, kalau kita bicara tadi, setelah mulai fertilisasi tadi ya, fertilisasi akan kita akan lihat ada dua pronuklei ini. Dua pronuklei ini satu dari sperma, satu dari ovum, gitu. Kemudian dia akan mengalami pembelahan. Fase cleavage. Cleavage ini berlangsung bisa sampai hari ketiga ya, di tiga nih, masih cleavage ya. Cleavage di hari ketiga ini jumlah selnya akan bertambah. Jadi kalau cleavage di hari kedua itu jumlah selnya 4, 2 sampai 4. Kalau cleavage di hari ketiga itu 8. Nah, itu biasanya kalau pada program bayi tabung yang model dulu ya, itu tanamnya di hari ketiga. Cuman sekarang kita akan tanamnya di fase yang lebih kompak, yaitu pada fase blastokis. Kalau hari keempat ini morula, jadi jumlah selnya mungkin ratusan. Masih belum, masih masih bisa dikembangkan sampai ke hari kelima ya, blastokis. Jadi blastokis ini terdiri dari dua part ya, dua bagian. Bagian luar, bagian luar ini, bagian luar ini tropoblasnya yang akan menjadi plasenta dan bagian dalam namanya inner cell mass yang akan menjadi bayinya sendiri, embrio apa janinnya sendiri. Akan mulai terus nanti si apa namanya telur yang setelah dibuahi itu dia masih terbungkus dia nih yang kelihatan yang abu-abu ini ya, dia akan mengalami hatching atau robek ya, karena bagian dalam dari tropoblasnya akan terus berkembang berkembang sampai dia kayak telur yang pecah gitu ya, keluar dia isinya. Nah, isinya ini lah yang akan menempel pada mengalami implantasi pada endometrium. Terus dia akan berkembang. Bagian luar ini ya akan berkembang bagian tropoblas ini akan berkembang menjadi sinusoidroblas dan sitotrophoblas jadi plasenta. Yang bagian dalamnya ini akan terbelah lagi bagi dua, epiblas dan hipoblas tadi. Berkembanglah nanti jadi trilaminar tadi, terus nanti akan menjadi embrio seperti ini. Ya ini ya. Jadi tadi yang saya jelasin setelah perkembangan germ cell tadi, perpindahan dari apa gingat tadi ke gonad. Kalau ada kegagalan menjadi kelainan, kalau berhasil dia akan berkembang menjadi gonad. Gonad itu pada perempuan nanti dia berkembang menjadi ovarium. Gonad pada laki-laki berkembang akan menjadi testis, tergantung daripada kromosom seksnya. Ada kromosom Y apa enggak. Setelah itu, yang tadi saya jelasin, ovar gonad yang berkembang jadi ovarium itu akan menghasilkan folikel. Folikel di dalamnya ada sel telur atau oosit. Oosit akan berkembang melalui ovulasi, kemudian ovulasi mengalami fertilisasi kalau ada hubungan badan, kalau ada intercourse. Dan hubungan badan melalui fertilisasi. Setelah fertilisasi, dia akan mengalami masa cleavage atau pembelahan. Pembelahan sampai kemudian menjadi blastokis dan akhirnya mengalami implantasi. Gitu ya. Tahap fertilisasi yang nanti bisa dibaca, cleavage tadi saya sudah jelaskan. Ya, ini. Yang poin penting dalam fase pembentukan itu adalah fase 8 sel tadi, morula dia hari ketiga atau 4, di keempat biasanya, sampai nanti pembentukan blastokis. Ya, ini blastokisnya hari kelima, embrio hari kelima. Baru mengalami implantasi ya. Proses implantasi, ingat, hatching dulu. Jadi hatching itu lepas dia keluar dari cangkangnya telur tadi. Dia kan masih pembuahan di dalam itu, berkembang masih di dalam cangkang telur tadi. Baru dia pecah, keluar dulu blastokisnya, namanya hatching. Setelah hatching, blastokis itu kan mendekati
endometrium namanya posisi. Setelah itu trofoblastnya si blastokis tadi bagian luarnya akan mengalami penempelan atau adesi pada endometrium. Setelah adesi baru dia mengalami invasi. Itu empatnya prosesnya tadi. Ini bisa dibaca. Ya, ini fase cleavage tadi ya, inner cell mass itu kan menjadi epiblast dan hipoblast tadi. Epiblastnya nanti akan menjadi amnion, yang epiblast yang lain itu bagiannya menjadi embrio. Embrionya nanti terbagi lagi, ektoderm, nanti ektodermnya akan membentuk sel apa saraf dan selanjutnya ya. Ya ini tadi dari epiblast dan hipoblast itu yang akan menjadi ektoderm, mesoderm dan endoderm. Ektoderm ini yang paling sering nanti muncul pertanyaan itu ini sistem saraf, itu yang paling sering ditanya. Kemudian endoderm itu yang ini GI tract selalu pertanyaannya. Terus next ya nanti, nah proses pembentukan jenis kelamin itu sebenarnya mulai di usia 8 sampai 10 minggu. Jadi sebenarnya kalau kita lakukan USG dari vagina itu akan bisa kelihatan lebih jelas. Paling lambat sampai usia 16 minggu. 16 minggu itu akan sudah terbentuk jenis kelaminnya dengan jelas dan berkembang sampai usia 24 minggu. Nah, ini ya. Jadi mulai fertilisasi. Jadi proses sebenarnya sebenarnya kalau dipahami bahwa eh, embrio itu utamanya itu bahan bakarnya berkembangnya selnya itu sitoplasma itu semua dari sel telur. Sedangkan sperma hanya memberikan inti selnya aja. Jadi itu makanya betapa pentingnya usia pada wanita akan mempengaruhi perkembangan embrio atau janin itu. Kalau usianya makin tua gitu, otomatis sitoplasma selnya nggak bagus. Kalau sitoplasma selnya nggak bagus, otomatis janin yang terbentuk jadi nggak bagus. Karena dia pembelahan sel kan metabolisme selnya itu dari sitoplasmanya. Kalau sitoplasmanya nggak bagus, terus perkembangan selnya jadi nggak bagus. Ya, itu prinsipnya. Ini 8 minggu ya, sampai akhirnya di usia. Nah, jadi nanti itu trimester itu akan dibagi lagi trimester 1, trimester 2, semester 3 gitu. Trimester 1 sampai 12 minggu, trimester 2 sampai 22 minggu, trimester 3 sampai ateram ya, 40 minggu ya. Nah, itu hal yang poin pentingnya lagi adalah kapan sih kita bisa obat-obatan atau apapun itu bahan yang aman buat buat si bayi gitu ya. Itu yang utama adalah di sampai 16 minggu. Ya tadi, karena proses perkembangan itu sampai di 16 minggu utamanya. Nah, kalau sudah lewat 16 minggu, itu jarang banget bikin kerusakan, minimal sekali. Tapi kalau paparan misalnya entah itu radiasi, obat-obatan, apapun itu sampai umur 16 minggu ke bawah, itu pasti akan mempengaruhi perkembangan bayi janin itu sendiri. Itu sih poin penting ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak ya? Mungkin belum ya, saya lanjutin aja kuliah berikutnya tentang, nah setelah terjadi kehamilan, apa yang akan kita hadapi masalah-masalahnya. Yang pertama, kehamilan itu sendiri implantasinya ya. Implantasi itu harusnya kan di endometrium. Tapi kalau implantasi yang endometrium itu namanya berarti kehamilan ektopik ya. Nah, kehamilan ektopik atau risiko ya macam-macam ya. Tapi paling sering pada wanita itu adalah PID, infeksi klamidia. Biasanya pada pasien-pasien yang kehamilan ektopik pasti itu saluran tubanya itu bengkak atau bisa dibilang hidrosalping, ada perlengketan pasti di sana. Makanya bisa terjadi buntu. Harusnya kan embrio tadi yang digambar tadi sebelumnya saya jelaskan itu kan dia berjalan itu setelah ada pembuahan di tuba falopi, terutama di eh, apa bagian eh, pars ampulanya itu ada pembuahan di situ.
dia akan berjalan sampai ke pars interstisial, sampai ke endometrium. Nah, cuman kalau ada sumbatan, ada tidur samping di situ buntu ya, macet ya, implantasinya di sana. Nah, eh, selain PID, apa namanya, infeksi, penyebab kedua paling sering pemilihan ektopik itu endometriosis sebenarnya. Jadi endometriosis itu juga bisa menyebabkan hidrosalping ya. Ya, trias utama gejala hamil ektopik itu yang pertama harus ada telat haid dulu. Berapapun usianya, kalau dia masih usia 45 tahun ke bawah, kalian harus tetap curiga itu kalau ada datang dengan telat haid atau pendarahan, itu kalau cek dulu tes kencing ya, positif atau enggak, hamil atau enggak itu ya. Sering sekali di UGD usia 45 tahun gitu ya, apa, gangguan haid sampai pingsan dianggap itu bukan hamil gitu ya. Belum dicek soalnya PPTS-nya. Jadi selalu kalian harus ingat bahwa kalau usianya masih 45 tahun ke bawah, dia datang ke UGD gitu misalnya, lemas, gangguan haid, pastikan dia nggak hamil. Jangan-jangan itu hamil di luar kandungan ya. Jadi triasnya adalah nyeri perut, telat haid, sama pendarahan ya. Itu trias utamanya kehamilan ektopik. Nah, nyeri perutnya seperti apa? Nyeri perutnya itu nyeri perut, eh, nyeri tekan gitu ya. Jadi kalau rebound, nyeri rebound gitu. Jadi kalau ditekan perutnya belum dilepas, dia sakit banget. Rasanya seperti ketusuk jarum. Tuh. Nah, ini gambaran USG ya kalau kalau hamil ektopik itu. Nah, ini adalah gambaran rahim yang normal ya. Yang sebelah kanan, sebelah kiri atas ini rahim yang normal ya. Ini yang di bawah ini gambar kehamilan yang normal. Kalau yang di atas ini rahimnya normal, kondisi rahim normal ya, tenang ini. Nggak ada, kalau yang bulat ini kantong kehamilan. Ya. Jadi ini kondisi rahim lagi hamil. Nah, kalau ini nggak ada kantong kehamilannya, tapi di belakang rahimnya atau pouch 12-nya itu ada darah nih, banyak kelihatan nih kalau kita USG. Kelihatan seperti ini. Apalagi kalau kita arahkan probe USG-nya ke daerah anesanya. Nah, ini kelihatan nih, harusnya di Doppler juga nih. Jadi kalau di Doppler nih gambarannya ring of fire. Jadi kayak ada apa namanya, cincin api gitu ya, dikelilingi cincin api. Sebenarnya itu warna pembuluh darah karena di dalamnya ini ada si bakal embrio atau janinnya. Nah, gimana sih menegakkannya? Tadi saya jelasin bahwa apapun itu datang dengan keluhan, wanita usia 45 tahun ke bawah selalu cek tes kehamilannya. Kalau negatif berarti ya, tidak mungkin. Nah, kalau dia positif, nah itu tadi kita harus kerjakan USG transvaginal. Gimana kalau seandainya dia nggak ngaku pernah berhubungan? Kan susah ya kalau kita mau USG transvaginal. Kita bisa lakukan USG transrektal. Ya, jadi tetap kita bisa evaluasi rahimnya ada pendarahan atau enggak. Kemudian kalau gambarnya normal intrauterin ya kita cek dulu anesanya normal apa enggak gitu ya. Kalau anesanya tadi ada gambaran ring of fire, bisa jadi heterotropik. Heterotropik itu kehamilan intra dan ekstra dalam satu kali kehamilan. Jadi ada dua kondisi ya. Kalau nggak ada intrauterine pregnancy, ya kita cek anesanya. Seperti itu ya, bisa dibaca. Nah, ini algoritma lain lagi juga yang bisa kita kerjakan secara prinsip bahwa eh, setiap kehamilan ektopik itu dipastikan juga hemodinamiknya stabil apa enggak gitu ya. Kalau nggak stabil ya pasti kita resusitasi dulu ya. Baru kita eh, baru kita diagnostik. Itu cara intinya. Yang kedua, ya ini dia agak agak lebih panjang karena dia ngecek serum beta HCG. Ini lumayan nih biayanya. Kalau ngecek beta HCG itu sekitar 1 juta. Jadi kalau menurut saya sih pakai ini aja sudah cukup ya. Harusnya udah bisa jelas bisa menegakkan. Kalau positif ini udah pasti beta HCG tinggi ya. Tinggal dicek lakukan USG transvaginal ya. Nih, kalau ini beta HCG dicek lagi. Kalau beta HCG itu yang bisa kelihatan, jadi kalau kalian lakukan pemeriksaan beta HCG untuk bisa lakukan USG, apakah intra ekstra uterin itu adalah beta HCG kadarnya di atas 1000 sampai 1500.
Kalau masih di bawah itu, berarti kemungkinan bukan hamil intrauterin. Bisa jadi hamilnya ekstra atau kehamilan ektopik. Jadi diulang lagi, periksa lagi besoknya lagi beta HCG gitu. Beta HCG-nya nggak meningkat 2 kali, berarti kemungkinan, jadi beta HCG itu setiap hari itu harus meningkat 2 kali lipat gitu. Kalau misalnya nggak sampai 2 kali lipat, berarti kemungkinan kehamilan ektopik. Manajemen kehamilan ektopik itu ada dua ya, bisa dengan obat-obatan. Kalau tapi syaratnya satu, kalau mau obat-obatan dia harus kondisi stabil ya, hemodinamiknya stabil. Kalau hemodinamiknya nggak stabil, berarti opsinya pembedahan. Nah, obat-obatan itu yang kita gunakan adalah menggunakan metronidazole. Metronidazole ini sebenarnya obat kanker ya, yang membunuh sel ya. Jadi kita akan berikan obat itu dengan syarat, ini ada 4 syarat utama ya. Nggak boleh dia dalam kondisi nggak stabil atau tidak ruptur, atau hemodinamiknya stabil. Yang kedua adalah Ih, ukuran muka aku. ukuran apa namanya, gestational sac-nya itu 4 cm atau kurang. Ada juga beberapa literatur bilang 3,5 cm. Kemudian kadar beta HCG harus di bawah 10.000, dan kalau bisa jangan sampai ada FHB, tapi kalau ada harus hati-hati. Karena kalau sudah ada FHB berarti beta heartbeat berarti usianya udah agak gede tuh, udah 7 minggu, risiko bisa ruptur. Nah, kalau surgical apa sih opsinya? Kita lakukan laparoskopi dengan syarat hemodinamiknya stabil ya. Nah, ini kondisinya. Laparoskopi kita bisa dua kerjakan, kita pertahankan saluran telurnya, jadi kita keluarkan nih kamilah topiknya, kantongnya utuh, kemudian kita jahit, atau kita langsung lakukan salvingectomy, kita potong di sini. Nah, dipotong nih salurannya, seperti itu. Atau misalnya ini laparoskopi ya, syarat laparoskopi tentu hemodinamiknya stabil. Tapi kalau udah pecah, tensinya udah 60 per palpasi gitu ya, nggak mungkin lakukan laparoskopi, jadi laparotomi ya, dibuka biasa. Kemudian masalah kedua abortus ya. Yang penting kalian harus hafal ya, harus paham itu adalah definisi masing-masing itu ya. Apa itu biochemical abortion, kemudian misabortion itu apa, miscarriage itu apa, nanti bisa dibaca ya. Saya udah sekarang rangkumkan. Inevitable atau incipient, abortus incipient, incomplete, abortus incomplete ya. Kalau incomplete pasti ada sisa jaringan. Kalau complete berarti lengkap ya. Kalau recurrent, recurrent itu ada dua ya. Menurut definisinya masing-masing, apa namanya, masing-masing kolegium itu ya beda-beda ya. Kalau di Amerika ya lebih dari 2 kali. Kalau di Eropa lebih dari 3 kali. Masing-masing ini aja. Yang jelas kalau recurrent pregnancy loss berarti dia itu eh, berurutan kegugurannya. Hamil pertama guguran, hamil kedua guguran, nah udah mulai dilakukan apa namanya, eh, screening awal. Abortus septik ya, abortus septik berarti infeksi yang sudah menyebar, jadi sepsis. Faktor resiko keguguran itu yang utama adalah usia sebenarnya. Kalau udah di atas 35 tahun, angka kegugurannya akan tinggi. Apalagi misalnya ada riwayat keguguran sebelumnya. Ya, ini algoritmanya ya, kalau kalian ketemu pasien. Jadi rule out, yang pertama tuh rule out setiap absen hamil, nyeri perut atau pendarahan, rule out dia hamilan ektopik. Kalau bisa setelah kita bisa rule out, berarti salah satunya gimana caranya? Lakukan USG. Kalau USG-nya kita tidak dapatkan GS atau gestational sac intrauterin, berarti kemungkinan dia hamil ektopik. Kalau dia gestational sac di dalam, kita periksa nih, periksa dalam, cervixnya gimana. Kalau tertutup, berarti abortus iminen ya. Kalau terbuka sedikit, terus kelihatan di ujung cervixnya jaringan kehamilannya udah mau keluar, nah itu abortus insipient. Nah kalau misalnya apa udah terbuka lebar, udah ada riwayat dibilang ada keluar apa gumpalan dengan daging ya, berarti bisa jadi itu abortus incomplete ya, dan seterusnya. Kemudian ini yang ketiga, ya mual muntah ya. Jadi sangat berbeda sekali ya nausea, mual muntah dalam kehamilan dengan hiperemesis gravidarum.
Jadi kalau secara prinsip hiperemesis gravidarum itu adalah mual muntah dalam kehamilan dalam kondisi yang berat sampai turun berat badan, gitu ya. Nggak bisa makan minum sama sekali. Gimana sih bisa terjadi mual muntah itu kalau ya sebenarnya itu berkaitan dengan faktor atau hormon dihasilkan oleh plasenta itu. Plasenta itu menghasilkan ini GDF-15. GDF-15 ini akan berikatan pada reseptor muntah kita. Postrema ini reseptor muntah yang memasang untuk terjadinya mual muntah pada kehamilan. Karena mual muntah otomatis nafsu makan menurun, nggak bisa makan, jadi nggak bisa minum juga dan gejala-gejala itu tadi. Hiperemesis. Nah, gimana cara mengevaluasi nih masuk dia hiperemesis apa nausea and vomiting in pregnancy gitu ya. Kita pakai skor ini, skor PUKE namanya. Jadi dicek dulu nih, ini berapa nih nilainya. Kalau dia jawab not at all, jawab nilainya satu. Seterusnya nanti dapat poinnya berapa, dijumlahin nih semua. Poinnya berapa. Kalau poinnya 13 sampai 15 berarti dia level preferensi sudah tidak room. Nah, ini penanganannya ya. Prinsipnya kalau hiperemesis gravidarum, dia pasti harus optimal karena nggak bisa makan dan minum sama sekali. Kalau biarkan lama-lama ibu ini bisa dehidrasi berat, bisa terjadi asidosis metabolik yang berat. Bisa jadi kematian janin, Mbak. Kejang. Nah, jadi prinsipnya adalah MRS, rehidrasi cairan, cek elektrolitnya, nilai polusi urinnya, berikan suplot nutrisi. Itu prinsipnya. Kemudian anemia defisiensi besi ya. Ya, secara umum tuh anemia itu HB-nya di atas apa di bawah 11 ya. Tapi masing-masing guideline ini saya jelasin tadi. Masing-masing kolegium itu beda-beda ya. Kalau United Kingdom pakai yang 11 ya. ACOP juga bisa beda lagi hasilnya. Nah, ini kalian bisa baca. Hmm, ya, ini penting. Jadi setiap anemia HB kurang 11 dicek berapa sih kadar ferritinnya. Kalau ferritinnya kurang 30 berarti dia anemia defisiensi besi. Baru nanti penanganannya kalau trimester 1 kita berikan oral iron ya 325 mg 2 kali sehari selama 2 minggu. Nanti kita evaluasi lagi. Evaluasi naik nggak HB-nya? Kalau nggak naik, ubah lagi. Mungkin kita bisa berikan penanganan yang lebih apa agresif, transfusi misalkan, atau kita berikan zat besi yang secara intravena. Kalau yang trimester ketiga, kita langsung berikan zat besi secara intravena. Ya. Ini yang terakhir, molahidrosa. Jadi, molahidrohidatidosa itu sebenarnya adalah bagian dari gestasional trophoblastic neoplasia, ya, GTN, PTG, penyakit trophoblastik gestasional. Nah, itu PTG itu dibagi dua lagi, molahidrosa atau GTN tadi. Nah, molahidrosa ini nanti dibagi dua lagi, jadi komplit dan parsial. Mulai dari dosa, kemudian eh, hiperemesis gravidarum itu bisa terjadi berbarengan. Kenapa? Ini tadi plasentanya. Jadi kalau mulai hidatiddosa ini adalah penyakit yang berkaitan dengan plasenta. Penyakit yang berkaitan dengan plasenta. Plasentanya ini terlalu agresif. Plasentanya tumbuhnya terlalu agresif. Sedangkan embrionya nggak dikasih kesempatan untuk berkembang. Kenapa bisa terjadi? Salah satunya adalah karena gangguan pembelahan kromosom. Jadi kromosom atau misalnya dibuahi oleh dua sperma, itu misalnya sel telurnya. Kromosomnya lebih 46XY, Y atau 46SXY misalnya. Itu akan mempengaruhi. Nah, plasenta tadi kan yang tadi saya jelasin, plasenta ini kan sel hormon. Kalau dia tumbuh berlebihan, faktor tadi GDF-15 tadi berlebihan bisa gejalanya bisa juga hiperemesis. Jadi hati-hati bisa terjadi berbarengan. Secara prinsip gambaran USG-nya seperti ini. Jadi
kita akan bisa tahu itu mola atau enggak kalau kita enggak kita lakukan USG. Jadi hampir 95% diagnostiknya lewat USG sebenarnya. Karena gejalanya mirip antara mola hitridosa, kemudian hamil ektopik, abortus itu gejalanya mirip pendarahan, bisa nyeri perut juga. Nah, jadi memang diagnostiknya pakai USG transvaginal dari ketiga tadi. Nah, ini bisa dibaca ya perbedaan parsial dan komplit ya. Nah, gimana sih manajemennya? Yang utama, kalau kita ketemu pasien mola tadi hasil dari USG, kita cek beta HCG-nya. Beta HCG-nya di atas 100.000 atau di bawah 100.000 di awal. Kalau di atas 100.000 udah pasti dia akan berkembang menjadi gestational fibrotic isis tadi, neoplasia ya. Jadi nanti harus ada monitoringnya. Jadi ke sini ya. Nih, entah dia nanti jadi postmolar, gestational ini atau invasif antara 5 ini dia akan jadi gini. Kalau kalian cek nanti beta HCG di atas 100.000 dia akan jadi ke sini nanti. Tapi kalau nggak di bawah 100.000 ya cukup di molanya aja. Cuman mola itu nanti bisa berkembang seperti ini. Tunggu, Mbak. Nah, eh, selain cek beta HCG kita juga cek nanti pemeriksaan darah ya, PT-PT. Karena kenapa sih kita cek itu? Nanti karena kita ngecek, kita akan lakukan kuretase sebenarnya. Kita akan lakukan kuretase. Kita mau ngecek apakah nanti ada gangguan pendarahan setelah kita lakukan kuret atau enggak. Kemudian cek pemeriksaan X-ray ya. X-ray itu sebenarnya fungsinya untuk menilai apakah mola tadi itu sebenarnya akan, jadi mola ini kan bisa menjadi ganas ya. Jadi PTG tadi ya. Apakah dia sudah mengalami penyebaran sampai ke paru-paru atau enggak? Ini ceknya di situ. Tiroidnya dicek tadi terkait penyakit plasenta tadi karena dia menghasilkan hormon-hormon tiroid juga, jadi fungsi tiroidnya bisa meningkat. Nah, prinsipnya evakuasi tadi dikuret ya. Nah, pasca kuret ini yang penting. Setelah dikuret, kita akan lakukan monitoring. Monitoring apa? Monitoring beta HCG-nya. Jadi, pemeriksaan beta HCG awal itu tujuannya untuk menilai berapa penurunannya. Jadi, misalnya kalau beta HCG-nya ternyata 50.000 gitu. Nanti setelah dikuret, dia harusnya beta HCG-nya langsung berkurang setengahnya. Jadi 25.000 atau bahkan bisa jadi harusnya sekitar 100, lebih lebih kecil ya. Tapi kalau beta HCG-nya setelah dikuret kok masih aja 47.000 gitu misalnya, ya hati-hati. Bisa jadi dia berkembang menjadi ganas. Jadi butuh pemantauan. Pemantauannya berapa lama? Nanti pemantauannya itu setiap 2 sampai 3 minggu untuk 1 bulan pertama. Untuk 3 bulan pertama, 2 sampai 3 minggu. Kemudian nanti 3 bulan kedua itu nanti setiap bulan. Kemudian 3 bulan ketiga itu dan seterusnya itu setiap 3 bulan. Dan dia itu tidak boleh hamil selama 12 bulan. Kenapa? Karena akan beresiko hamil mola lagi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Nanti saya kirimkan bahan kuliahnya, terus bahan bacaannya juga saya kirimkan, biar bisa ada bahan bacaannya ya. Ada yang mau ditanya mungkin? Izin dokter, sepertinya belum ada yang bertanya dokter. Oh, Niki sudah ada Jeremy yang angkat tangan. Ya, silakan. Izin dokter, perkenalkan nama saya Jeremy dengan akronim 057. Mungkin saya sedikit bertanya mengenai obat yang diberikan pada kehamilan ektopik tadi, yang namanya methotrexate, ya dokter. Nah, itu kan obat yang digunakan untuk kanker. Apakah berarti obatnya itu digunakan untuk menghentikan
proses perkembangan dari janin yang ada dan hingga akhirnya nanti akan dievakuasi atau akan dibiarkan dokter? Terima kasih. Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya metode T1 kan kerjanya pada pembelahan sel ya. Dia menghentikan pembelahan sel sebenarnya. Dia merusak inti sel. Jadi ketika diberikan obat itu pembelahan selnya nggak berlanjut. Makanya tadi persyaratannya tadi di hati-hati ketika sudah terbentuk jantung. Karena kalau udah jantung berarti itu udah selnya udah mulai kompak, udah mulai besar, janinnya udah sekitar 7-8 minggu beresiko. Beresiko apa? Risiko ruptur, robek dia. Kalau udah robek hemodinamiknya jadi nggak stabil. Nggak bisa kita medical itu kan tujuannya supaya nggak operasi sebenarnya. Tuh, jadi harapannya kalau selnya udah mati dia akan mengalami degradasi selnya. Makanya syaratnya itu kehamilannya masih di bawah 6 minggu sebenarnya. 6 sampai 5 minggu belum belum jelas terbentuk denyut jantung. Baik dokter, terima kasih banyak. Iya. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada saya akhiri ya. Izin dokter, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, dokter. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya akhiri. Mungkin langsung saya live ya berarti ya. Gini, dok. Nanti saya kirim ke siapa ya ini bahan kuliahnya ya? Nggih, ke saya, dokter. Nanti saya coba chat dokter lagi, nggih. Oh ya, nih. Terima kasih. Saya live ya. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak, kasih dokter. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.